Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tri Ayu Patmawati, salah satu dosen PNS tetap di program studi D3 Keperawatan ND Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Keperawatan ND, yakni Manajemen Patient Safety. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan 2 SKS praktek dengan kode mata kuliah WAT 5.19.24. Mata kuliah ini mempelajari konsep dan implementasi keselamatan pasien pada praktek layanan kesehatan, di mana fokusnya adalah pada upaya mencegah terjadinya cedera pada pasien akibat kesalahan dalam pemberian pelayanan. Oleh karena itu, mata kuliah ini menguraikan berbagai aspek mulai dari konsep dan prinsip dasar pasien safety, peran perawat dalam patient safety, standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, siklus hidup organisme, konsep desinfeksi dan sterilisasi, serta kebijakan yang mendukung patient safety. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, pertama, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. Kedua, lulusan mampu melakukan tindakan keperawatan pada situasi gawat darurat dan atau bencana sesuai kode etik profesi keperawatan. Berdasarkan kurikulum 2024 Sentra Unggulan Pendidikan Poltekkes Kemenkes, mata kuliah Manajemen Patient Safety memiliki bobot 2 SKS praktik. Namun, karena tidak ada mata kuliah lanjutan terkait pasien safety khususnya, sehingga sebelum mereka melaksanakan praktikum, kita akan mengajarkan teori kepada mahasiswa terlebih dahulu. Sehingga kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pasien safety. Kedua, mahasiswa mampu memahami peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien. Ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep mikrobiologi dan parasitologi. Keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep sterilisasi dan desinfeksi. Kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep Hospital Infection Associate atau HIAS pada kesehatan paru. Keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep nursing health. Ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep 6 sasaran keselamatan pasien. Kedelapan, mahasiswa mampu mempraktikkan 6 sasaran keselamatan pasien. Mode perkuliahan pada mata kuliah ini adalah kuliah tatap muka di mana teori dilakukan di kelas dan praktikum dilakukan di laboratorium keperawatan. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa berperan aktif dalam perkuliahan, di antaranya adalah case study, small group discussion, problem-based learning, simulasi, dan demonstrasi. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini adalah tugas dan diskusi, UTS, dan UAS praktik untuk menilai keterampilan mahasiswa. Demikianlah deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah video proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Betul nih, nggak ada yang sakit-sakit hari ini? Nggak ada, oke baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai materi hari ini, saya persilahkan dulu kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Saya persilahkan kepada yang bertugas. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran dan agama saya, yakni Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya yang sudah bertugas untuk hari ini. Lanjut, saya akan absen. Semuanya sudah hadir semua ya? Ya, Ibu. Oke. Oke, baik. Bisa saya mulai kelasnya ya? Bisa, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan sasaran keselamatan pasien.
Sebelum kita ke materi selanjutnya, pertama saya mau tanya dulu, masih ingat nggak materi sebelumnya? Masih? Oke, Kiki, silakan. Body alignment, nutrisi dan istirahat, Bu. Oke, materi sebelumnya salah satunya adalah body alignment gitu ya, body alignment yang mempelajari tentang struktur tubuh dari perawat. Ya, selanjutnya apa tadi, Ki? Nutrisi, Bu. Oke, nutrisi. Jadi nutrisi ini juga kita sudah pelajari ya, bagaimana pentingnya nutrisi perawat selama memberikan pelayanan. Selanjutnya yang terakhir, ya, istirahat ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama ini perawat itu istirahatnya masih kurang, gitu ya. Dan semua ini sudah kita pelajari sebelumnya di materi nursing health. Betapa pentingnya body alignment, bagaimana kalian mengangkat dengan baik ya. Salah satunya terus nutrisinya juga harus tepat, jangan sampai cuma minum makan Indomie ya pada saat dinas malam, terus istirahat harus cukup gitu ya, jangan sampai ada yang double shift gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, jelas ya materi sebelumnya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan bahas sasarannya, sasaran keselamatan pasien. Sebelum masuk, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dan tujuan pertemuan kali ini. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 ya, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa ini adalah pertemuan ke-6 dan tujuannya adalah setelah pertemuan ini kalian diharapkan bisa menganalisis 6 sasaran keselamatan pasien. Oke, sebelum masuk materi inti, saya akan kasih brainstorming dulu ke kalian. Bayangkan ya, ketika di sebuah rumah makan, kalian sedang pesan makanan di restoran. Pelayan ini datang mencatat pesanan ya biasanya. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana jika mereka tidak menanyakan nama dan nomor meja kalian? Apa yang terjadi kira-kira? Salah makanan. Terus apa lagi? Pesanan kita tidak sampai, gitu ya. Oke. Nah, apakah ada kemungkinan pesanan lain diberikan ke meja lain? Pesanannya kalian misalnya? Iya. Ada kemungkinan? Ada ya. Atau bahkan tadi ya, apa tadi bilangnya, makanannya tidak sampai, ya? Atau makanannya tidak sesuai dengan yang kalian pesan. Nah, inilah yang terjadi juga ketika kita di rumah sakit, gitu. Ketika kita tidak mengidentifikasi pasien dengan benar, apa yang bisa terjadi? Oke, salah pemberian obat atau tindakan yang lain, gitu ya. Karena kan di rumah sakit bukan hanya pemberian obat ya, tapi tindakan dan prosedur itu banyak sekali. Nah, bagaimana caranya kalau di kafe itu kan kita nanya apa tadi, nomor dan nama gitu ya. Menurut kalian nih, kira-kira biasanya apa yang biasanya kita harus ketahui sebelum ke pasien? Apa yang perlu diidentifikasi? Nama. Oke. Ya, salah satunya adalah nama. Itu ya. Nama pasien. Jadi tidak boleh salah. Nah, nanti kita akan pelajari di sasaran keselamatan pasien, selain nama, apa saja lagi yang bisa kita identifikasi. Kan bukan tidak mungkin ya bahwa dalam suatu ruangan itu akan ada nama yang sama. Nah, bagaimana caranya nanti kita pelajari. Sebelum itu, pokok ini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi makanya penting sekali tadi ya menanyakan nama dan juga nanti ada namanya nomor rekam medik. Kalau mungkin tadi di pelayanan kafe ada nama dan nomor meja, nanti di pelayanan kesehatan itu ada namanya nama dan nomor rekam medik. Nanti kita lihat selain nomor rekam medik, apalagi yang bisa kita identifikasi ya. Jadi pastikan bahwa pesanan dalam hal ini kalau pelayanan kesehatan berarti tindakan medis, gitu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa pesanan atau tindakan medis yang kita berikan itu adalah yang benar, ya. Tindakan yang betul-betul cocok untuk pasien itu. Jangan sampai tindakan yang kamu berikan itu ternyata punyanya pasien lain, gitu ya. Tidak boleh salah. Kenapa? Karena salah obat saja
ingat ya, ketika kita salah obat itu, apalagi kalau injeksi IV ya, apalagi kalau IV itu waktunya sepersekian detik. Jadi betul-betul harus hati-hati, jangan sampai pasien shock anafilaktik hanya gara-gara tertukar obatnya. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, itu adalah identifikasi pasien. Tadi saya udah bahas sedikit ya. Terus yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat atau high alert ya, obat-obat yang perlu diwaspadai. Selanjutnya adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat operasi. Selanjutnya pengurangan resiko infeksi. Terus selanjutnya adalah pengurangan resiko pasien jatuh. Kita bahas satu-satu. Nah, identifikasi pasien. Jadi ketepatan dalam melakukan identifikasi pasien bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam memberikan prosedur. Jadi sudah betul ya. Jadi mencegah kesalahan dalam memberikan prosedur. Dalam arti kita sudah meminimalisir terjadinya kesalahan, ya. Jadi kalau kita sudah identifikasi, salah satunya sudah meminimalisir kesalahan yang akan terjadi di pasien. Kenapa? Karena ketika kita salah pemberian tadi ya, bisa berakibat fatal kepada pasien. Ingat ya bahwa pasien bisa meninggal kalau kita salah prosedur. Contoh paling mudah itu atau paling gampang itu adalah pemberian obat tadi. Pemberian obat ya, apalagi obat yang diberikan secara injeksi IV itu betul-betul hanya sepersekian detik. Jadi harus hati-hati. Nah, di rumah sakit, kalian pernah lihat gelang ini? Yang warna mana yang biasa kalian lihat? Biru dengan pink. Biru dengan pink. Oke. Udah tahu berarti biru untuk siapa? Pink untuk siapa? Biru untuk laki-laki. Oke. Biru untuk laki-laki dan perempuan untuk warna pink, ya. Jadi warnanya pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki, ya. Ini sudah ketetapan ya, hampir di semua rumah sakit itu sama ya. Jadi kalau biru untuk laki-laki, pink untuk perempuan. Jadi nanti kalau kalian lihat, ini juga biasanya bayi ya, kalau bayi udah diketahui jenis kelaminnya, biasanya sudah pakai gelang warna pink misalnya untuk perempuan. Kalau laki-laki pakai biru. Kalau misalnya bayinya belum diketahui ya, itu biasanya masih pakai putih. Kalau alergi itu ketika pasiennya ada merah kalau dia alergi obat. Kuning resiko jatuh, alergi lateks dia warna hijau, terus yang pasien kemoterapi ini abu-abu dan DNR itu warna ungu, down resuscitation ya. Jadi ini adalah salah satu yang bisa memudahkan kita untuk mengetahui bahwa ini pasien perempuan atau laki-laki gitu ya, atau pasien dengan kondisi tertentu. Ibu akan bahas sedikit terkait komunikasi. Jadi komunikasi efektif itu harus betul-betul bisa dipahami antara penerima dan pemberi pesan, gitu ya. Jangan sampai ada kesalahan. That's why di sini disampaikan bahwa komunikasi itu ada yang secara elektronik, ada yang secara lisan, dan ada yang tertulis. Ya, jadi kalau yang tertulis itu bisa berupa misalnya ada instruksi gitu ya. Kalau lisan boleh melalui telepon. Oke. Kegiatan yang dilaksanakan ya salah satunya adalah perintah lisan ya yang diberikan melalui telepon. Baik itu nanti penyampaian ya, baik hasil pemeriksaan atau mungkin instruksi dari dokter. Di sini nanti kita akan bahas, kalian akan cari tahu juga. Ibu nanti akan kasih waktu sekitar 60 menit untuk kalian dibagi tugasnya ya untuk menelaah sejauh apa atau apa saja sih yang perlu dibahas di dalam komunikasi ini. Terus selanjutnya peningkatan keamanan obat atau obat-obat high alert. Nah ini harus kalian ketahui juga ya, karena ada beberapa di rumah sakit itu ada beberapa obat yang memang sudah di label high alert, dan juga obat-obat yang mirip
secara nama, rupa, dan pengucapan. Makanya istilahnya adalah look alike, sound alike, ya. Look alike, sound alike. Jadi namanya terlihat, obatnya terlihat sama namanya, dan ketika diucapkan atau terdengar itu sama. Ya, ini biasanya banyak terjadi di antibiotik. Ya, cefotaxime, ceftriaxone, mirip-mirip namanya. Salah satu contohnya itu ini, beberapa daftar untuk nama obat. Ini yang mirip-mirip ya. Ini kalau telinganya agak cudet-cudet dikit, ini pasti bisa salah obat. Kayak ini ya, ini semua rata-rata hampir kebanyakan adalah antibiotik. Kayak gini ya, cefazolin, cefatazidime. Terus kalau secara look, ini kan mirip banget ya. Padahal ini beda ya. Ini vecuronium, sedangkan yang satu vancomycin, ampicillin dengan amoxicillin. Serupa sama ya. Apalagi kalau kita buru-buru nih, misalnya kamu misalnya lupa salah satu pasienmu, tadi saya lupa kasih antibiotik. Terus kamu langsung ambil dari lemari penyimpanan obat. Sebenarnya kamu mau harusnya kasih ampicillin, tapi karena lihat, oh yang penting biru deh, ampicillin tuh. Padahal yang kamu pegang adalah amoxicillin. Jadi harus hati-hati, betul-betul dibaca dulu sebelum ke pasien. Sama ini ya, gabapentin ini kan mirip sekali ya, sama nih, sama-sama biru. Tapi kalau kita nggak baca baik-baik, ini kamu bisa ngambil yang gemfibrozil, bukan gabapentin. Atau begitu pun yang lain. Nah ini juga sama ya, sama ininya aja yang beda. Ini mirip sekali malah, ya kan? Nah sama-sama antibiotik. Jadi betul-betul harus hati-hati. Nah ini adalah contoh dari Lassa tadi. Oke, nah sekarang kita akan bagi kelompok. Kelompok kecil-kecil saja. Kita akan melihat sejauh apa atau apa saja sih yang perlu dibahas ya terkait identifikasi pasien, terus komunikasi efektif, dan peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Silakan cari artikel dan sumber informasi terkait lainnya yang membahas identifikasi pasien, komunikasi efektif, dan peningkatan keamanan. Sama satu lagi, silakan buka Permenkes untuk pasien safety, ya. Silakan dibuka untuk lihat poin-poin pentingnya, terutama di bagian kegiatan apa yang harus dilaksanakan masing-masing dari sasaran ini. Bisa? Oke. Silakan nanti saya bagikan kelompok-kelompok kecilnya, waktu pengerjaannya kurang lebih 60 menit. Cukup ya? Cukup. Oke. Baik, silakan dibentuk kelompoknya. Sudah? Oke, sudah semua? Udah 60 menit ya? Sudah ya? Oke. Baik, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Kita mulai untuk diskusi. Saya persilahkan kepada moderator ya untuk memulai jalannya diskusi hari ini. Silahkan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Saya Setia, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, pada diskusi kita pada pagi hari ini saya akan membagi dalam 3 sisi. Sisi yang pertama, pemaparan materi oleh pemateri. Sisi yang kedua, tanya jawab dari teman-teman. Dan sisi yang terakhir, ini tambahan dari Ibu. Baik, untuk pemateri, saya persilakan untuk memaparkan materi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang konsep sasaran selamat pasien, yaitu identifikasi pasien. Banyak kesalahan karena keliru pasien sebenarnya terjadi di semua aspek diagnosis dan pengobatan. Keadaan yang dapat mengarahkan terjadinya error atau kesalahan dalam mengidentifikasi pasien adalah pasien yang dalam keadaan terbius atau tersedasi, mengalami disorientasi atau tidak sadar sepenuhnya.
Terima kasih kepada kelompok yang sudah melengkapkan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangan dan letakkan pertanyaannya. Silakan. Dari teman Cindra, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya dengan bunyi pertanyaan, minimal berapa identifikasi yang perlu dilakukan kepada pasien? Oke, baik, terima kasih kepada teman Cindra. Untuk kelompok, apakah ingin menjawab? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Di sini saya langsung menjawab pertanyaan dari teman Cindra tadi. Tadi pertanyaannya, minimal berapa identifikasi yang dilakukan pada pasien? Apakah benar teman Cindra? Ya, benar. Nah, jadi jawabannya itu minimal 2, yaitu ini nama pasien dengan tempat tanggal lahir pasien. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita lanjut pada materi kedua. Pada teman kelompok, silakan. Masuk kepada kelompok. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya silakan. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dari teman Elsa. Bagaimana dengan teman Elsa? Apakah sudah paham dengan jawaban dari kelompok? Sudah paham. Jika tidak ada, kita masuk pada sisi yang berikut, sisi tambahan dari Ibu. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, baik. Close dulu untuk kelompok yang sudah presentasi. Ya, saya ucapkan juga terima kasih ya kepada moderator yang sudah memimpin diskusi kita pada hari ini. Ya, tadi saya mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang cukup bagus ya dan juga cukup teliti untuk beberapa pertanyaan tadi, terutama di identifikasi dan di komunikasi. Perlu saya tekankan lagi ya bahwa kalau di identifikasi tadi sudah dijawab kelompok ya, berapa minimal identitas yang kita harus identifikasi di pasien. Kalau tadi kelompok menjawab berapa? 2. Apa saja itu? Nama dan tempat tanggal lahir. Oke, nama dan tempat tanggal lahir. Atau kalau sesuai dengan Permenkes 11 ya, nomor berapa? Nomor 11 tahun berapa? 2017. Oke, Permenkes 11 nomor tahun 2017 itu kita boleh mengidentifikasi minimal 2, maksimal 3 ya. Boleh pakai nama, tempat tanggal lahir atau nama dan nomor rekening. Terus untuk selanjutnya untuk tebak dan sebar ya, tadi ada yang bertanya juga apa sih perbedaannya. Jadi ya di sini perbedaannya ini ya cukup di bagian ini saya. Sebenarnya kalau tebak itu saya tambahkan ya, kalau dari kelompok sebenarnya udah benar, tapi ada sedikit yang perlu saya jelaskan lagi lebih detail. Jadi kalau di tebak itu kan namanya tulis baca konfirmasi ya. Tebak, T-nya itu tulis, B-nya itu baca, K-nya itu konfirmasi. Sedangkan kalau SBAR tadi dijelaskan juga kelompok di PowerPoint-nya, SBAR itu adalah situation, background, assessment, R-nya apa? Oke, recommendation. SBAR itu biasanya dipakai untuk sesama perawat. Kalau tebak itu antar profesi. Jadi tebak itu biasanya kita pakai kalau misalnya kita mau instruksi melalui telepon biasanya ya. Misalnya dari dokter gitu ya, mau kasih instruksi melalui perawat tapi lewat telepon. Nah, itu harus melalui tebak tadi. Ditulis, terus dibaca dan dikonfirmasi. Ditulis instruksinya, dibaca ulang instruksinya dan dikonfirmasi apakah sudah betul atau tidak. Gitu ya, untuk memastikan. Dibaca juga itu
ada yang namanya pengejaan. Jadi kalau kayak obat, misalnya kita mau sebut obatnya nih, ceftriaxone sekian miligram misalnya. Jadi ceftriaxone itu harus dieja. Ya. C-nya apa? Misalnya Charlie, E-nya elang dan sebagainya sampai E paling terakhir, ceftriaxone. Jadi seperti itu, supaya meminimalisir terjadinya kesalahan. Karena tadi ya ingat antibiotik itu banyak sekali. Kayak tadi misalnya ada ceftriaxone, ada cefotaxime. Itu kan sama-sama E belakangnya ya. Tapi kan ada perbedaan di antara di bagian tengah itu berbeda apa sih namanya? Hurufnya. Kalau ceftriaxone kan ada ceftriaxone, kalau cefotaxime cevo. Perbedaannya dia adalah di huruf ketiga. Nah, nanti itu ketika dieja pasti berbeda. Ada Charlie, elang, odol misalnya, terus kalau ceftriaxone, Charlie, elang, Fanta. Itu kan sudah ketahuan ya. Yang ceftri, T-nya dengan cevo. CEFO, sorry. Jadi kalau mau disebut juga berarti Charlie, elang, Fanta, odol. Kalau yang satu Charlie, elang, Fanta, T apa misalnya. Inisial apa biasanya T? Tikus misalnya. Gitu ya. Jadi begitu kalau kita mau eja obat, terutama obat. Kalau yang lain itu nggak apa-apa, kayak misalnya ada pemeriksaan kateter atau oksigen, oksigen kan jelas ya. Kalau obat yang biasanya kita harus penjelasan ulang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Ibu. Mohon izin bertanya, kira-kira bagaimana cara perawat mengidentifikasi nama pasien yang namanya sama dengan pasien yang lain? Namanya sama dengan pasien yang lain. Oke, bagus. Jadi untuk membedakan pasien itu kalau misalnya namanya betul-betul sama ya, biasanya itu nama yang kalau misalnya satu suku kata, biasanya itu biasanya sama gitu ya. Jadi cara membedakannya adalah boleh lihat tempat tanggal lahirnya atau nomor rekam medis. Tadi kan ingat ya bahwa ada 3 yang harus kita pastikan, nama, tempat tanggal lahir, nomor rekam medik. Kalaupun ternyata orang itu kebetulan ternyata namanya sama, tempat tanggal lahirnya juga sama, kita kan tidak pernah tahu ya, di rumah sakit itu ternyata dia juga lahir sama ini orang. Ya berarti yang satu-satunya yang tidak akan sama adalah nomor rekam medis. Itu sudah pasti tidak akan sama. Jadi kalau kalian mau memberikan prosedur ke pasien, lihat di gelangnya tadi ya, yang tadi warna biru atau pink itu, lihat nama dan nomor rekam medis. Itu udah paling aman. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Baik, untuk evaluasi materi kita pada hari ini. Tadi materi kita belajar ya, ada di poin ketiga, sasaran yang ketiga tadi tentang apa? Oke, peningkatan keamanan obat. Di situ ada yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah LASA. LASA itu apa? Oke, look alike, sound alike. Apa itu look alike, sound alike? Artinya? Oke, obat yang terlihat sama, terdengar sama, atau pengucapannya sama, ya. Jadi harus betul-betul hati-hati. Tadi seperti yang saya jelaskan ya, dan juga dijelaskan sama teman-temannya, bahwa obat-obat itu ketika mau diberikan ke pasien betul-betul harus diperhatikan dan didengarkan baik-baik. Terutama tadi kalau dari segi ada instruksinya lewat telepon ya dieja satu-satu, ya, untuk membedakan obatnya. Jangan sampai salah. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini, ya. Nanti seperti slide saya ya, masih ada 3 dari 6 yang akan kalian pelajari. 3-nya kan tadi Ibu sudah bahas ya. Yang pertama apa tadi? Identifikasi pasien. Yang kedua? Komunikasi efektif. Ketiga? Peningkatan keamanan obat. Jadi yang belum dipelajari apa? Oke, tepat lokasi, tepat prosedur, resiko infeksi dan resiko jatuh. Jadi 3 sasaran itu ya yang belum dibahas hari ini, nanti akan dibahas minggu depan oleh tim yang lain. Ya, jadi boleh sebelum dibahas ya silakan pelajari terlebih dahulu, bisa melalui searching artikel ataupun membaca buku di perpustakaan. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya tutup pertemuan kita pada hari ini ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.